Kata rekan sejawat sih ini awet ya, apalagi ada timernya. Aku sih pakai yang 40 menit. Semoga setelah dengan saya pasang ini di kantor, klien saya jadi lebih rileks dan tenang. Amin. Lebah, halo. Saya turut berduka cita ya. Silakan. Makasih dok. Dokter tahu kan gimana gawatnya kalau lebah pekerja kehilangan ratu lebahnya. Apabila tidak menemukan ratu lebah yang baru, maka satu koloni akan dipastikan bisa musnah dalam waktu yang dekat. Kami kehilangan arah, kami kehilangan pemimpin dok. Aku takut banget dok. You've been through so much, nangis sama orang. Sekarang atur dulu nafas dalam, buang. Tarik nafas dalam, buang. Dok, ini wangi apa ya? Rasanya segar banget dok. Iya, wangi ya. Saya teringat seperti saya mencari madu untuk ratu lebah saya di pagi hari. Rasanya segar banget Saya dok. lega mendengarnya. Yang saya sedang pakai ini namanya Freshly Made dengan natural essential oil. Ada 2 varian, yang hari ini saya pakai Fresh Morning, seger ya. Dan juga yang satu lagi namanya Home Sweet Home. Wangi kesegaran alami yang tidak menusuk hidung. Saya juga menikmatinya. Dokter makasih banyak ya buat niat baiknya. Wangi Lebah banget pekerja. dong. Musibah yang menimpa Anda juga koloni Anda tidak hanya bisa didengarkan dan diberikan semangat saja, namun harus diberikan solusi. Emangnya ada solusi dok? Hello, hi. Are you the lady from TikTok who rescues bees? Thank God. So we have a situation here. My client, their colony just lost their queen. Yeah, so we need a new queen. Wait, you do? For real? With wings and leadership qualities? Wow, thank you so much. Thank you so much. Yeah, we are so ready. Okay, bye-bye. Thank you. Kabar baik, dalam waktu 2-3 hari lagi Ratu Lebah yang baru akan segera tiba. Apakah kamu masih bisa bertahan sampai waktu itu tiba? Dokter, saya nggak nyangka ada jalan keluar seperti ini. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Siap dok. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Saya harus menyampaikan kabar baik ini ke teman-teman saya. Saya pamit undur diri dulu ya dok. Siap dok. Bye. Mbak, lagi pakai masker? Lagi pakai masker? Gak apa-apa Mbak, gak jadi. Ya, yuk. Halo. Jangan kaget. Kok bisa ada di sini? Saya mau nanya tadi kakak ngomong apa? Oh, pakai masker. Saya nanya, kakaknya pakai masker. Oh, ini iya, saya pakai masker. Kok bisa masuk kak? Kok bisa masuk sampai sini? Oh, itu pintunya gak dikunci. Kayaknya kakaknya juga lagi jerawatan ya ini ya? Kak, ini masker yang saya pakai juga cocok untuk kulit yang berjerawat, apalagi yang lagi meradang-meradang kayak kakak gini nih. Oh, nggak apa-apa, nggak usah. Saya udah pakai Acne Patch Derma Angel. Lah ini juga dari Dharma Angel kak nih, produk keluaran terbarunya. Pakai kak, ya, dipakai ya kak ya. Makasih. Iya, saya pulang. Kak. Yuk. Ini maskernya super duper nyaman, adem banget lagi di kulit. Oh, salicylic acid, ectoin sama tea tree leaf oil. Cocok ini sama kulit gue yang sensitif. Gelas dulu. Jadi gimana kak? Cocok kan? Cocok banget. Permisi, saya mau ngelamar. 1, 2, 3. Ayo masuk. Ayo masuk. Bapak maaf ya Pak, karena di sini SOP-nya seperti itu Pak. Silakan. Makasih. Soalnya biar langsung ketahuan Pak sama kita beneran ikan duyung atau enggak. Tak apa-apa. Wah, terima kasih banyak ya Pak untuk pengertiannya. Kita juga mau berterima kasih karena Bapak menaruh perhatian dengan loker kita, yaitu loker Putri Duyung. Tapi memang yang kita cari itu adalah Putri Duyung Pak, bukan Bapak Duyung. Setelah saya cek, hari ini sepertinya pengecualian di mana kita bisa mengaudisi untuk mermaid atau Bapak Duyung juga. Yeay! Kalau gitu sekarang kita tes menyanyi ya Pak. Bapak tahu kan kualifikasi untuk menjadi seorang mermaid atau mermaid adalah jago bernyanyi. Saya tahu, saya sudah mempersiapkan satu lagu. Love banget. Oke, kalau gitu mari kita dengarkan Bapak bernyanyi. Silakan. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias. Bapak terima kasih ya sudah menyempatkan untuk interview sama kita.
Kakaknya kenapa menangis? Tapi maaf banget ya Pak, warna suara yang kita cari itu lebih ke pop Pak. Sementara Bapak suaranya lawas. Kakak jangan nangis ya, saya nggak kenapa-napa, saya tidak akan menyerah kok Kak, ya. Maafin saya ya Pak, I wish you all the best. Terima kasih, saya pamit undur diri dulu ya. Bapak, suaranya bagus banget. Saya yakin di luar sana ada perusahaan yang mencari warna vokal kayak Bapak ini deh. Masa sih Kak, barusan saya ditolak karena mereka nyarinya yang pop. Ada pepatah Pak, carilah tempat di mana kita dihargai. Nah itu, di mana tempatnya? Saya nggak tahu harus kemana ini. Maka dari itu Bapak beruntung bertemu saya. Caranya mudah Pak. Sekarang Bapak buat profil akun Jobstreet, lalu coba tuangkan seluruh informasi ke dalam profil Bapak. Seperti meng-highlight skill bernyanyi rock, pengalaman Bapak, dan juga preferensi pekerjaan Bapak. Nah, setelah itu AI Jobstreet akan mencocokkan pekerjaan yang pas untuk Bapak. Dan bisa jadi HRD akan proaktif untuk mencari profil Bapak dan juga menawarkan pekerjaan. Jadi saya masih ada kesempatan ya Kak? Selalu ada kesempatan. Oke Pak, good luck kalau begitu. Jangan lupa download Jobstreet. Tunggu sebentar. Kabar sebagus ini saya harus kasih apa? Saya tidak butuh imbalan Pak. Saya hanya ingin mendengarkan Bapak untuk terus bernyanyi dengan indah. Mari Pak. Kau pikir hanya karena kau anak kandung semuanya akan langsung jadi milikmu? Hah? Bagaimanapun akulah yang akan mewarisi perusahaan ini. Hei, itu dia 2 pewaris keluarga Chang. Yang satu anak angkat yang disayang sejak kecil, dan yang satu lagi anak kandung yang dibuang waktu kecil karena pantatnya cuma sebelah. Lihat saja auranya, sekali pandang langsung tahu kalau si kampung itu sama sekali tidak punya vibe pewaris. Benar sekali, taruhanku tetap pada Nona Chang, anak yang berkelas, cantik, tidak seperti gadis kampungan itu. Lu berdua yang ada di situ. Lu pikir gue kagak denger apa dari tadi lu ngomongin gue? Masalah gue anak kandung, pantatku cuma sebelah. Informasi dari mana lu tau dari mana, ha? Siapa informan lu? Hah? Ini beneran dia ngomong sama kita. Tumben nih pemeran utama sadar kita eksis. Iyalah, gue ngomong sama lu berdua. Lu pikir gue ngomong sama hantu? Gila kali gue. Maafin kita. Ya namanya juga ini yang bikin skrip, bagaimana dong ya? Rapat akan segera dimulai dalam 5 menit dan Nona Chan sudah menyiapkan presentasinya selama berminggu-minggu. Sementara orang itu, ia bahkan belum menyentuh presentasinya. Dasar orang bodoh. Rapat bisa dimulai, presentasiku sudah siap. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menyiapkan semuanya secepat itu? Aku tahu. Jangan-jangan dia menggunakan itu. Sepertinya aku tahu maksudmu. Canva kan? Tidak salah lagi. Dengan tulisan ajaib, dia bisa menyiapkan poin-poin presentasinya dengan cepat. Lalu dengan fitur dokumen ke slide, hanya dengan 1 klik bisa ubah dokumen langsung jadi slide. Tidak mungkin ini terjadi. Syarat kepada NPC yang udah bantu jelasin kalau semuanya gampang di Canva. Hei dokter, kemana aja? Nggak kemana-mana. Halo Bu Bungan. Mana suaminya, katanya bareng? Iya, saya berdua sama suami, nggak kelihatan dok. Saya nggak lihat lagi, sorry. Sakit, jangan dicubit. Ini yang hari-hari ini bikin aku frustasi nih dok. Kalau saya boleh tahu, apa yang membuat Anda frustasi saat ini Bu Bungan? Ya kayak gini nih dok. Jadi kita tuh lagi berargumen lah ya, tapi dia bukannya memilih untuk mendengar, jawab apa yang aku tanya, tapi dia jadi kayak gini nih, berkamuflase nih, hilang begini. Dokter mungkin nggak bisa ngeliat, tapi aku bisa ngeliat. Jadi dia kelihatan kayak bodoh aja gitu, kayak diem, kayak mute, kayak patung. Bapak Bungan, apakah tidak mau berbagi juga Bapak? Karena dari Ibu juga udah sharing, Bapak tidak mau sharing juga? Lihat tuh dok, diem dia dok, gak ngomong, bahkan sama dokter aja dia gak jawab. Apalagi aku pasangannya dia dok, dia bener-bener kayak tembok, dia ngomong sama tembok, tau gak dok? Ibu tenang, gak apa-apa ya, kita ada di ruang aman, kita juga masih ada waktu, kita beri waktu ya Bu ya. Silakan Ibu cerita aja dulu sama saya. Hopeless gak sih dok? Dia juga gak bakal denger. Enggak Bu, enggak hopeless, kita berproses ya Bu ya, Ibu bisa cerita sama saya. Mana tahu dengan Ibu sudah merunutkan, Bapak juga bisa dengar dan kita sama-sama cari jalan keluarnya bareng-bareng. Jadi akar permasalahannya itu dok, aku bukannya bongkar aib dia ya dok. Tapi dari sebelum nikah, mata dia tuh udah jelalatan kemana-mana dok. Aku toleransi karena dia cakep gitu ya dok. Tapi setelah nikah sama aku, dia masih aja kayak gitu dok. Bener-bener genit, aku sampai mikir, apa aku kurang ya buat kamu? Aku gak cukup ya buat kamu? Gitu. Maaf saya lancang ya Bu, tapi sepertinya ada kesalahpahaman karena mata Ibu juga jelalatan Bu.
Mata saya juga jelalatan kata dokter. Ini apa ini maksudnya ini?